Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang galau nikah dulu apa S2 dulu? Nah, tonton terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Nah, teman-teman, di sini ada yang galau kuliah dulu apa nikah dulu. Nah, dari teman-teman yang galau ini jangan galau ya, kalau mamanya dua-duanya bisa dilakukan nggak apa-apa. Tapi cuman saranku, karena aku juga dulu S2 dan aku memutuskan untuk S2 dulu sampai selesai dan sekarang belum nikah, ya mending nikah dulu nggak apa-apa. Terus kalau mamanya suaminya mau membiayai, utamanya wanita, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mamanya kalian ingin fokus kuliah dulu, ya udah kuliah dulu. Tapi jangan menutup kemungkinan kalau mamanya udah punya jodoh, ya kalau jodohnya itu mau menunggu dikasih masukan atau dikasih pengertian aja lah. Aku masih kuliah dulu, aku menyelesaikan tesisku dulu, minimal bab 4 selesai baru kita nikah gitu. Soalnya kalau umpamanya ini berlandaskan dari jurusanku ya, umpamanya ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarah itu nggak bisa diburu-buru gitu, karena mencari arsipnya dan kuliahnya itu agak berat, karena penelitiannya itu benar-benar harus fokus gitu. Ya semuanya harus fokus sih. Cuman kalau mamanya, ya ini kata dosenku ya yang S2-nya dulu sosiologi, katanya kalau sosiologi itu bisa setelah selesai bab 3 tesis itu selesai, bisa menikah atau memberikan undangannya. Tapi kalau sejarah nggak bisa. Jadi sejarah itu kan harus penelitian kesana kesini, harus cari arsip kesana kesini gitu. Jadi kalau umpamanya kalian jurusan sejarah, jangan coba-coba nikah dulu. Karena ada temanku yang juga di jurusan ilmu sejarah ya, saya bilangnya ilmu sejarah. Kalau pendidikan sejarah saya kurang tahu. Kalau ilmu sejarah itu mending selesaikan dulu tesisnya sampai selesai, minimal sampai sidang proposal, sidang seminar hasil aja. Kalau di kampus-kampus lain itu seminar proposal ya Pak. Kalau di kampusku namanya seminar hasil, atau tergantung kampusnya, nggak sama ya. Jadi umpamanya kalian pengen ngebet banget, pengen nikah karena jodohnya sudah ketemu dan orang tuanya pengen segera nikah, ya udah kalian kasihkan pengertian, tunggu aku sampai sidang terbuka dulu baru kita menikah gitu. Kalau udah sidang terbuka, sebenarnya agak sulit kalau kita memang berkata sulit, tapi kalau kita bilang yang sanggup juga apa. Tapi ada juga kok temenku juga, tapi S2-nya geografi, itu menikah waktu dia kuliah S2 di UNS. Jadi dia waktu tesis itu hamil gitu. Nah, karena waktu tesis hamil, pasti orang hamil kayak punya semangat untuk menulis, kan harus ada semangat tinggi. Tapi dia untungnya dia disemangati oleh suaminya. Dan beda lagi dengan temanku yang ilmu sejarah, dia itu sudah menikah, terus kemudian kebetulan dosen pembimbingnya sulit. Jadi kenapa saya sarankan kalian menikahnya setelah sidang tesis aja, karena belum tentu waktu bimbingan itu lurus dan mudah gitu kan. Dosen kan macam-macam ya, ada yang swing mood, ada yang moodnya selalu baik, ada yang perhatian gitu. Kalau tesis saya termasuk enak dosennya, tapi ada beberapa dosen kan yang nggak enak, yaitu mengantisipasi itu gitu. Jadi kalau mamanya menikah, ya pikirkan baik-baik. Tapi saran saya, jangan menikah dulu sebelum selesai. Karena sebagai wanita itu kan setelah menikah itu pasti punya anak ya, mengandung itu. Dan itu adalah ujian terberat. Ya kalau mamanya suaminya mendukung dan finansialnya mendukung, oke, nggak apa-apa. Tapi kan biasanya kan orang terkadang suaminya mendukung tapi mending dialokasikan ke kebutuhan lain. Akhirnya kan tesis kita atau S2 kita, master kita itu nggak berjalan mulus begitu. Nah, umpamanya teman-teman belum dapat jodoh,
ya nggak apa-apa, itu berarti fokus dulu aja ke S2-nya. Karena mungkin ada beberapa orang menganggap S2 itu santai gitu ya, maksudnya nggak seperti S1 yang diforsir gitu. Tapi kan yang berat itu sebenarnya kalau menurut saya bukan kuliahnya yang berat, tapi mengerjakan tesisnya. Itu kan benar-benar dari pikiran kita ya, semuanya dari pikiran kita. Cuman kalau masalah kayak tugas kuliah itu kan bisa diselesaikan dengan teman-temannya bisa. Tapi kalau tesis itu kalau umpamanya sumbernya itu nggak ada ya kita mati kutu lah, nggak bisa. Jadi pikirkan matang-matang ya teman-teman. Umpamanya kuliah itu apa sih ya, menunggu tesis selesai itu kalau cepet kan setengah tahun aja gitu loh. Kalau lama ya 1-2 tahun gitu mengerjakan tesis. Jadi berikan calon pasangan kita tuh pengertian gitu. Itu sih masukan atau tips dari saya. Karena saya juga melihat sendiri teman saya yang menikah sebelum tesisnya selesai itu nggak selesai sampai sekarang. Karena dia kebutuhannya semakin banyak, terus kemudian kalau hamil itu wirawirinya ke Semarang juga sulit. Aksesnya itu kan juga naik bis ya, pasti kan berat banget untuk ibu hamil begitu. Nah itu. Ya sudah, wanita tuh kan memilih ya. Kamu memilih mana? Kamu memilih mengejar apa karir atau mengejar ilmu dulu atau kamu menikah dulu ya. Semuanya sama-sama baiknya. Cuman ada yang prioritasnya. Ya kan menikah itu diundur 6 bulan. 6 bulan setelah tesis selesai kan juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang teman-teman nggak ingin segera menikah, ya udah itu. Resikonya seperti itu. Karena membuat tesis tidak semudah membalikan telapak tangan kita gitu. Oke. Itu aja menurutku. Jadi harus difikirkan matang-matang, apalagi kalau perempuan. Nah, kalau laki-laki temanku kebetulan nggak ada ya yang menikah waktu S2 itu. Jadi semua temanku itu S2 itu belum menikah. Setelah tesisnya selesai, 1 tahun kemudian itu banyak yang menikah gitu. Dan saya udah 2 tahun selesai S2-nya, tapi belum menikah. Itu mungkin karena juga saya juga terlalu banyak pertimbangan dulu kenapa saya itu waktu kenal sama seseorang itu nggak cepat menikah gitu. Itu mungkin. Jadi semua itu ada plus dan minusnya. Kalian pilih mana teman-teman? Plusnya tadi kalau mamanya menikah dulu pasti ada dukungan dari suami, finansialnya juga tercukupi. Kalau suaminya kaya, kalau nggak ya udah nggak tahu. Kalau mamanya menyelesaikan tesis dulu, menyelesaikan S2 dulu, berarti kan S2-nya selesai, dapat gelar master tuh. Dan dapat gelar S3, S3 dari suaminya. Gitu loh maksudnya. Kalau saran saya tuh mending S2-nya diselesaikan dulu, baru menikah. Tapi tadi lagi, kalau nggak bisa menahan untuk segera menikah ya udah nggak apa-apa menikah, tapi dengan segala konsekuensinya, karena menikah itu tidak mudah gitu. Bahkan teman saya bilang mending kamu itu udah kamu senang-senangin dulu lah masa jomblomu gitu. Karena kenapa, kalau menikah itu udah beda gitu. Kan kalau kita sekarang sukanya jalan-jalan, makan di luar, terus kemudian pergi kemana gitu ya. Tapi kalau menikah itu pikirannya sudah double. Pasti pikirannya udah listrik, udah galon, udah LPG, kemudian tagihan atau cicilan atau kredit atau sebagainya itu. Jadi difikirkan matang-matang ya teman-teman. Tapi saya doakan yang ingin segera menikah setelah lulus S2 semoga dilancarkan, dan yang belum dapat jodoh ya sudah difokuskan aja S2-nya. Gitu, thank you for watching. Ini sebenarnya vlognya nggak penting. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.